Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Tahir. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu di lingkungan hidup. Adapun masalah lingkungan hidup dan penyebabnya, yaitu 1. Polusi. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Di lain pihak, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan iklim atau pemanasan global. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Ia juga mengubah pola alami musim dan curah hujan seperti banjir bandang, salju berlebihan atau penggurunan. Akibat perubahan cuaca tersebut, produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering berkepanjangan. Selanjutnya, populasi. Kelebihan populasi planet ini mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan karena menghadapi kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar, dan makanan. Ledakan populasi di negara-negara maju dan berkembang yang terus menyebabkan semakin langkanya sumber daya. Pertanian intensif yang bertujuan untuk meningkatkan produksi makanan dengan menggunakan pestisida justru pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Kerusakan itu berupa menurunnya kualitas tanah dan kesehatan manusia. Selanjutnya, penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global, mulai banyak pihak yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbarukan seperti listrik tenaga surya, biogas, mobil tenaga matahari yang diterapkan oleh negara maju. Walaupun dalam jangka pendek, instalasi peralatan fasilitas teknologi ramah lingkungan ini akan terlihat cukup mahal, tetapi dalam jangka panjang yang akan sangat murah dibandingkan penggunaan energi fosil yang tidak terbarukan. Selanjutnya, pembuangan limbah. Permasalahan lingkungan hidup selanjutnya adalah pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung di Jakarta atau kota-kota di Indonesia. Selain rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasok sumber makanan bagi masyarakat. Pembuangan limbah ini akhirnya akan menyebabkan pencemaran laut di Indonesia dan merusak ekosistem laut, sumber perikanan. Tidak kalah penting adalah pembuangan limbah nuklir. Pembuangan limbah nuklir memiliki bahaya kesehatan yang luar biasa, terutama akibat radiasi, plastik, makanan cepat saji, kemasan, dan limbah elektronik murah mengancam kesejahteraan manusia. Pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar. Selanjutnya, kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas pemburuan satwa yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan protein manusia seperti pemburuan telur penyu,
atau kura-kura Indonesia yang menyebabkan kura-kura sungai punah. Punahnya spesies berarti punahnya sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ekosistem yang menempuh waktu jutaan tahun untuk stabil yang mendukung kehidupan manusia kini berada dalam bahaya bila ada populasi spesies yang punah atau hilang. Keseimbangan ekosistem terganggu, kerusakan terumbu karang di berbagai lautan yang mendukung kehidupan laut yang kaya, menyebabkan ketersediaan ikan di lautan berkurang, padahal populasi manusia semakin bertambah. Selanjutnya, deforestasi atau penggundulan hutan. Persoalan lingkungan yang tidak kalah penting adalah deforestasi, pembukaan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan, terutama sawit, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Hutan yang sesungguhnya berperan menyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan hujan, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk mendukung bagi kehidupan manusia. Hancur digantikan tanaman monokultur. Padahal tanaman monokultur tidak akan mampu berperan sebagai hutan di dalam mendukung pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya, fenomena pengasaman laut. Ini adalah dampak langsung dari produksi berlebihan gas karbon dioksida atau CO2. 25% gas CO2 yang dihasilkan oleh manusia. Keasaman laut telah meningkat dalam 250 tahun. Demikian menurut situs Global Change, dampak utama adalah pada punahnya kerang dan plankton, sumber makanan ikan. Jika ikan kehilangan makanan, apa yang akan terjadi pada manusia? Selanjutnya, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan perlindungan yang tak terlihat yang menutupi planet bumi, melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Penipisan lapisan ozon diperkirakan disebabkan oleh polusi yang disebabkan oleh gas klorin yang bromida yang ditemukan di fluorokarbon CFC. Setelah gas beracun mencapai atmosfer bagian atas, mereka menyebabkan lubang di lapisan ozon yang terbesar berada di atas Antartika. CFC kini dilarang di banyak industri dan produk konsumen. Lapisan ozon penting bagi manusia karena mencegah radiasi ultraviolet atau UV yang berbahaya. Jika mencapai bumi, ini wajib menjadi perhatian. Selanjutnya yaitu hujan asam. Hujan asam terjadi karena adanya polutan tertentu di atmosfer. Hujan asam dapat disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil atau akibat meletusnya gunung berapi atau membusuknya vegetasi yang melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Hujan asam merupakan permasalahan lingkungan yang dapat dimiliki efek serius pada kesehatan manusia, satwa liar, dan spesies air. Selanjutnya, rekayasa genetika. Produk makanan, peternakan, pertanian saat ini banyak dihasilkan oleh teknologi rekayasa genetika atau modifikasi genetik. Modifikasi genetik makanan menggunakan bioteknologi disebut rekayasa genetika. Modifikasi genetik dari hasil makanan secara umum akan meningkatkan racun dan resiko penyakit bagi manusia. Genetika tanaman atau satwa yang dimodifikasi dapat menyebabkan masalah serius bagi kesehatan manusia serta keseimbangan ekosistem. Kelemahan lain adalah bahwa peningkatan penggunaan racun untuk membuat tanaman tahan terhadap gangguan serangga atau hama dapat menyebabkan organisme dan yang dihasilkan menjadi resisten atau kebal terhadap antibiotik.
Dengan demikian, banyaknya penggunaan teknologi rekayasa genetik, maka ini menjadi masalah penting. Cara terbaik dan murah adalah kembali ke teknologi dan produk organik, yaitu tidak menggunakan racun kimia dan produksi pertanian atau peternakan sehingga manusia memiliki asupan makanan dan zat gizi yang sehat. Mungkin itulah sempat saya sampaikan untuk isu-isu di lingkungan hidup. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.